Misteri usia senja, kebijaksanaan dan pelajaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Maulana. Saya ini 1 semester 2 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Oke, selamat datang di podcast saya. Di sini saya akan membahas misteri usia senja, kebijaksanaan dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa usia senja secara harfiah itu merujuk pada kondisi di mana seseorang bertambah usia atau lebih dikenal dengan istilah lanjut usia. Inilah yang menjadi fase di mana kehidupan hingga ajal kita tiba. Dikutip dari rkzsurabaya.com, menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2013 yang dirilis oleh Departemen Kesehatan, lanjut usia itu ternyata dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada masa pra-usia lanjut pada usia 45 hingga 59 tahun, masa usia lanjut usia 50 hingga 70 tahun, dan usia lanjut risiko tinggi di atas 70 tahun. Nah, sudah bisa kita simpulkan, ternyata di usia 55 tahun itu sebenarnya belum masuk kategori tua. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau kita memiliki pola pikir positif, maka kita memiliki logika yang rasional pula. Yang dikatakan dengan lanjut usia itu ternyata baru pada usia 60 tahun dan itu pun tidak termasuk risiko tinggi. Masih banyak harapan yang bisa kita wujudkan. Mari kita manfaatkan pertambahan usia dengan hati yang senang. Peran lansia di kehidupan selanjutnya. Ya, hidup lansia itu bisa tetap memberi arti pada saat kita semakin terlibat dalam kegiatan keagamaan, terlibat dalam kegiatan posyandu, lansia, atau balita, aktif dalam kelompok sosial lainnya. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya mengisi waktu luang dan menambah relasi serta aktif berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga rasa kesepian pada dasarnya mengisi waktu luang dan menambah relasi serta aktif berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga rasa kesepian dan kesendirian bisa diminimalisasi. Kita bisa berusaha dengan melakukan kegemaran kita, seperti melakukan kegiatan atau hobi yang ternyata memiliki nilai ekonomis. Contohnya, kita menulis bisa di surat kabar, aktif sebagai blogger, di media sosial, atau dalam bentuk buku. Berkebun hidroponik, tanaman hias seperti anggrek atau tanaman bonsai dan lainnya. Memasak atau kuliner, ini lebih banyak variannya. Silahkan dipilih sesuai dengan selera. Silahkan dipilih sesuai dengan talenta, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita kreatifkan sehingga menghasilkan secara ekonomi. Selanjutnya, apa sih pelajaran hidup yang bisa kita ambil? Ya, saat fase ini mulai tiba, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun. Ketajaman mata mulai berkurang, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat. Daya ingat menurun, dan kulit mengendur, serta guratan-guratan tanda penuaan telah muncul. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya. Penyakit-penyakit degeneratif pun banyak yang muncul pada fase ini. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Yasin ayat 68 yang artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke kejadiannya. Jadi, apakah mereka tidak memihak? Ya, ayat ini juga semakna dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Lalu, apa saja pelajaran hidup yang kita dapatkan atau amalan pada usia senja? Ya, yang pertama, kita itu harus lebih memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Sebab, ibadah-ibadah yang bersifat wajib, fardu, merupakan kewajiban yang bersifat individual, yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah
hingga ajal datang. Selain itu, amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di agama-agama lain, tentu mereka harus tetap menghormati Tuhannya, tetap menyembah Tuhannya, dan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan oleh mereka sendiri. Selanjutnya dalam Islam, yang kedua adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga menambah amalan-amalan sunnah. Dan keempat banyak bertahmid, membaca istighfar, dan bertaubat. Yang kelima, memperbanyak amal-amal ringan tapi berpahala besar, seperti berzikir dan membaca sholawat. Yang keenam, rutin membaca zikir pagi dan petang. Yang ketujuh, tetap aktif dalam talabul ilmi atau menghadiri majelis ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima argumentasi kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 641. Yang kedelapan, ada rutin mempelajari Al-Quran dan mentaburinya, merenungkannya lewat bahasan ulama dan kitab tafsir yang tentu lebih mendalam dari sekadar Al-Quran terjemah. Yang kesembilan, pesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan soleha, gemar mendoakan orang tua, baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal. Kita sebagai umat muslim harus menjalankan amal-amalan tersebut, dan juga agama-agama lain mereka akan tetap menjalankan sesuai dengan perintah yang diajarkan oleh Tuhannya sendiri. Masa tua adalah masa yang sangat berharga, masa yang menentukan antara ajal dan kehidupan selanjutnya. Kita sebagai umat manusia harus selalu bersedia untuk menerima ajal yang akan menjemput kita sendiri. Baiklah, untuk menutup podcast pada video saya kali ini, saya akan memberikan bonus kepada kalian bahwa ada satu doa yang harus kita baca agar kita panjang umur dan selalu penuh dengan berkah. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akshir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa til hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa khafirli. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.